bidang tanah di Green Garden Blok O. Ya, nomor 14. Nah, beliau bangun tujuannya untuk ibadah pribadi ya. Nah, setelah berjalannya waktu, ibu saya juga mengizinkan mereka kalau mau beribadah silahkan, tapi kalau enggak silahkan. Nah, tahun 2013 ibu saya meninggal dunia di rumah tersebut, di Blok O tersebut, Green Garden. Ibu saya tuh ditelantarkan jenazahnya, jadi tidak ada yang mengurus, ditaruh di rumah sakit. Lalu saya dengan suami, dengan anak saya urus jenazahnya. Kemudian 3 hari kemudian saya kembali ke rumah Blok O itu di Green Garden. Saya nggak boleh masuk. Mereka mengaku dari yayasan, dari wihara, katanya ini sudah dihibahkan. Dan saya sudah tanya, mana surat sertifikatnya semuanya. Mereka bilang tidak tahu. Selama 4 tahun saya sudah tanya, mereka bilang tidak tahu. Dan sekarang tidak mungkin Ibu Ami, mama saya almarhum, meninggal di rumah tersebut kalau itu bukan rumahnya gitu loh. Kita kan nggak mungkin mau meninggal di wihara gitu, atau saya mau meninggal di masjid, kan itu tidak mungkin gitu. Jadi wihara ini mereka buat sendiri gitu yayasan ini. Hari ini saya sebagai ahli waris setiap datang kami diusir di sana, diterubunin banyak gitu. Katanya saya mengganggu ibadah mereka, padahal mereka sedang tidak ibadah gitu loh. Nah, berjalannya waktu saya dilaporkan, misalnya Meta Karunia Maitreya. Tapi Meta Karunia Maitreya. Ibu saya tuh nggak ngerti yayasan kayak gitu, jadi setiap rumah dia kan ada di Green Garden Blok H1 nomor 17, juga ada kayak patung buat sembahyang gitu, karena ibu saya kan muda gitu. Jadi saya ke sana malah saya dilaporkan oleh mereka. Katanya saya pasal berapa? 263 dan 266. Iya. Ibu kan saya sertifikat itu hilang dari rumah itu. Nah, saya udah lapor, mereka aja sudah saya tanya sekian tahun, mereka bilang tidak tahu. Jadi saya buat baru dari BPN. Kita ikutin semua prosedurnya melalui BPN, lalu terbitlah SHGB atas nama Ibu Ami lagi. Nah, setelah itu saya kan turun waris, karena saya udah konsultasi dengan notaris. Ini bisa katanya Bu turun waris, ya udah kita udah turun waris. Nah, mereka bilang saya pemalsuan gitu, makanya saya dimasukkan ke penjara. Sampai tahun 2030. Ya 2030. Kami harap itu tidak ada izin juga ya Bang. Iya. Jadi begini ya, rumah tersebut, rumah Blok O, adalah rumah ibu pribadi daripada Ibu Amin Wijaya. Amin Wijaya adalah ibu dari Ibu Lili. Ibu Lili itu kakak beradik ada tiga ya. Satu di Selandia Baru, satu ibu ini, satu udah meninggal. Nah, kemudian udah lama berseteru dari 2013-14 ya. Kemudian mereka tidak mengaku di mana sertifikatnya. Selanjutnya ada sebagian lagi mengatakan udah dihibahkan ini ke kami. Nah, ibu ini tidak percaya dihibahkan. Bagaimana dihibahkan gitu loh? Diselidiki terus karena tidak ada terus terang hasil penyelidikannya, dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk 2014 dilaporkan ke Kebonjeruk, tidak jelas sampai sekarang. Maka ibu ini mengurus ke kelurahan, dilaporkan ke kelurahan Kedoya Utara, dilaporkan ke Kecamatan Kebonjeruk, kemudian diuruslah penggantinya, dilaporkan juga ke Polres Barat, diuruslah penggantinya ke BPN. Maka BPN menerbitkan sertifikat atas nama ibu ini, kemudian ibu ini diturunkan ahli warisnya. Jadi 3 orang ahli waris daripada Ibu Amin Wijaya. Ibu Amin Wijaya ahli warisnya adalah ibu ini yang di Selandia Baru saudaranya dan yang di Cianjur. Kemudian orang itu juga berbohong, pernah mengakuisisi lahan itu di pengadilan ini, tetapi tidak berhasil, dicabut kembali. Kemudian orang itu juga sudah tersangka karena laporan ibu ini. Tersangka, kemudian mereka pra-peradilan juga ditolak. Tapi bisa-bisa aja langsung jadi ibu ini tersangka lagi. Jadi mereka masih tersangka, tapi langsung dilapor lagi ibu ini. Jadi ibu ini jadi tersangka, sedangkan mereka tidak. Nah, oleh karena itu sekarang inilah waktunya pembelaan atau pledoi supaya benar-benar kita boomingkan ini,
supaya ibu ini bebas. Dan ibu ini sempat ditahan oleh Polres Jakarta Barat. Kemudian saya ajukan permohonan totalnya 3 bulan ya, 3 bulan ditahan. Itu kapan Pak? Kemarin dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ditahan 3 bulan. Ditahannya dari tanggal berapa Pak? Ditahan awal penahanan. Dari September sampai Bulan September sampai Desember. Desember ya, dari bulan Desember sampai Desember. sampai Desember. Rekan-rekan, baru saja kita membacakan pledoi, nota pembelaan ya, atau pledoi untuk membela terdakwa Bu Lili. Ibu Lili ini adalah terdakwa yang paling ajaib. Kenapa? Karena Ibu Lili merasa korban, dilapor ke polisi. Kemudian orang itu menjadi terdakwa, menjadi tersangka. Kemudian diperadilan juga mereka kalah juga. Entah kenapa tiba-tiba jadi ibu ini jadi terdakwa. Aneh ya? Padahal ibu ini melapor. Nah, disitulah permainan Polres Jakarta Barat sama jaksa penuntut umum tadi. Tetapi hari ini kita habisin dia. Kita buat tidak berkutik karena kita buat pledoi yang sangat bagus. Ini kita susun sangat bagus. Tidak ada satu bukti pun yang menyatakan ibu ini harus dipidana. Jadi pledoi kita ini menyatakan ibu ini tidak bersalah dan dia adalah ahli waris dari Ibu Amin Wijaya. Itulah intinya dari saya. Bukan itu surat hibah. Karena dia belikan telah dihibahkan oleh Ibu Amin Wijaya. Tahu-tahu surat hibahnya palsu. Karena dibuat surat hibahnya tanggal 20 Mei 2013. Padahal ibu itu dirawat dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Oleh karena itu, Pak Andreas saksinya, Pak Andreas sudah menyatakan bertobat setelah mengetahui ibu itu adalah dirawat di rumah sakit dan melihat fakta-fakta persidangan. Ibu itu dihasut oleh bukan umat Buddha tapi adalah umat Katolik. Nah, kemudian ada apa? Yang silakan tanya ke Polres Jakarta Barat sama kejaksaan. Ada apa dengan kalian merubah terdakwa korban menjadi terdakwa. Nah, inilah tugas kalian, jangan diam aja. Harus ditanya kepada Polres Jakarta Barat dan Jaksa Jakarta Barat.